7 tahun kemudian, 7 tahun telah berlalu. Anak-anak alumni panti sudah mandiri sendiri-sendiri. Klepon kini menggantikan almarhum Abi mengurus panti. Ya, Klepon ditunjuk kepala yayasan untuk menjadi kepala pengurus panti. Dan tak hanya menjabat sebagai kepala panti, Klepon juga adalah seorang guru ngaji di TPH. Cenil bekerja di kantor pengacara, sedangkan Lato bekerja di kantor desain grafis. Undi dan Ongol punya usaha distro yang dibangun bersama. Kucur masih kuliah. Ketan sendiri hubungannya masih menggantung. Itu karena berkali-kali Jenang menyatakan perasaannya, tapi terus-menerus ditolak dengan alasan ingin sukses dulu. Jenang pun meninggalkannya kuliah di luar kota, dan sekarang Jenang kembali untuk memegang kendali perusahaan almarhum papanya. Sedangkan Ketan sendiri kini juga sibuk menjadikan warung ikan bakar Pak Liknya semakin besar dan memiliki beberapa cabang. Ketan yang memanajemen sendiri. Geduk bangga dengan Ketan, kini Geduk tenang jika ingin melepas Ketan menikah, karena Ketan sudah mandiri. Geduk sendiri semakin romantis bersama Tiwul yang masih tetap menjadi supir panti. Tiwul memang mengabdikan diri di panti. Dan yang terakhir, Lupis. Lupis tak tahu di mana kabarnya. Semenjak kejadian itu, Klepon tak dapat menghubungi Lupis. Entah Lupis yang sengaja memutuskan silaturahim atau memang cara kedua orang tua Lupis yang menginginkan kesembuhan putranya. Entahlah. Yang jelas, Klepon masih belum bisa melupakan Lupis. Bahkan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun, Klepon semakin rindu. Klepon selalu menyelipkan doa di setiap sholatnya, tak hanya wajib kepada almarhum kedua orang tuanya, dan juga almarhum Abi, tapi juga untuk Lupis. Setiap malam selalu bermunajat, ia curahkan rasa rindunya dalam doa. Klepon telah dewasa, dia tahu apa yang ia rasakan ini salah, tapi Klepon hanya bisa pasrah. Klepon adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan mencintai laki-laki atau mencintai Lupis. Itu adalah kekurangannya, dan yang bisa Klepon lakukan hanyalah tetap beribadah sesuai ajaran, beramal soleh, dan berbuat baik kepada sesama. Selebihnya, Klepon serahkan pada Allah saja. Yang jelas di dalam hatinya, andai saja Klepon dikasih kesempatan bertemu Lupis, maka dia akan jujur sejujur-jujurnya akan perasaan yang ia rasakan. Tapi itu hanya khayalan. Mungkin Lupis sudah melupakan. Jika tidak, pasti tak akan sampai 7 tahun sudah. Keduanya tak bertemu. Klepon selalu berpikir, seperti apa Lupis saat ini? Semakin tampankah? Atau dia sudah berumah tangga, memiliki anak? Sungguh Klepon sangat merindukannya. Pak Ustadz, ngelamun aja. Mas Tiwul, aku sedang memikirkan Lupis, Mas. Sudah tahu, siapa lagi kalau bukan dia? Aku yakin kalau dia bertemu kamu, pasti dia shock lihat perubahan kamu yang 180 derajat ini. Klepon yang dulu bukan lagi yang sekarang. Tak ada panggilan gendut lagi. Bertubuh six pack dan jujur, kamu jauh lebih tampan. Mas ini bikin GR aja. Iya mas, ini tadi baru angkut-angkut beras dari donasi. Lumayan, ntar sore mau pinjem dumbbellnya Mas Tiwul. Boleh, ambil aja. Mas sudah gak pakai lagi. Kenapa mas? Perut mas sudah mulai buncit lagi tuh. Pasti kebanyakan makan ikan bakarnya Mas Getu. Ya pastilah, tapi males mau ngebentuk tubuh. Buat apa? Udah laku juga. Iya juga sih mas. Kamu gak ada niat menikah? Belum mas. Selain belum ada yang srek, aku juga masih kepikiran Lupis terus. Jangan ditunggu, anggap aja dia hilang. Lagi pula belum tentu dia masih single. Kalau anaknya udah 3, gimana? Iya juga sih. Tapi aku masih sabar nunggu, entah sampai kapan. Dan dia berjanji waktu itu, sebelum kita berpisah, bahwa dia gak akan lupain aku. Ya tunggu aja. Aku akan tunggu. Mas Tiwul aja yang 15 tahun akhirnya dipertemukan. Masa aku yang 7 tahun nyerah? Keren. Ya sudah, sana jemput anak-anak sekolah. Iya Pak Ustadz. Dasar Mas Tiwul.
di resto ikan bakar. Saat ini Ketan sedang sibuk di office. Ketan baru saja membriefing karyawan yang baru saja masuk siang di resto ikan bakar cabang kedua. Ya sudah, kembali bekerja. Semangat. Siap, semangat. Mbak Ketan, ya, ada yang nyariin di bawah. Hah? Siapa? Cowok-cowok, ada sekitar 5 orang kalau nggak salah. Oh, iya, tolong layani dulu ya, nanti saya nyusul. Baik mbak. Dibawa sendiri. Aduh, udah lama nggak ketemu Kak Ketan. Aku kangen sama dia dan udah nggak sabar makan ikan bakarnya. Gila ya, Kak Ketan udah jadi pengusaha sukses. Restonya jadi gede kayak gini. Cur, lu sama Cenil kan baru setahunan gak ketemu. Kita hampir 6,7 tahun ya, karena harus di luar kota. Ceplato. Aku aja yang tetap di kota ini gak pernah ketemu dia. Palingan aku kalau ada waktu cuma ke panti, ucap Cenil. Apalagi kita, ya kan deh? Dan setelah dari sini, kita wajib reuni ke panti dan ziarah ke makam Abi. Oh iya Nil, gimana kabar panti? Kan di chat grup panti si Indut yang gantian ngurusin panti, gantiin Abi. Iya benar, dan kalian jangan panggil Indut lagi. Ya enggak lah, kalau lagi di depan anak-anak pasti panggil Ustadz. Kalau lagi kumpul kayak gini, kita panggil Ndut. Bukan gitu, gendut udah gak gendut lagi. Hah? Yang bener, masa sih? Kok soalnya udah setahun ini dia gak pernah pajang foto. Iya, nih minggu lalu aku kesana. Aku sempat fotoin dia lagi ngajar anak-anak hadrah. Wah, gila, ini gendut, teriak Onde. Iyalah, cakep bener. Iya, udah transformasi dan lihat meski pakai baju koko gak ngilangin bentuk bodinya yang six pack. Parah gendut cakepnya. Emang bener si Lupis gak ada kabar, ucap Ongol. Beneran, kasihan aku sama Klepon, dia kangen banget sama Lupis. Itulah cinta, ketika dia pergi baru kerasa. Sama kayak gue Nil, kangen banget ketemu lu, cuma setahun 2 kali. Tapi sekarang kita bisa selamanya bareng, bebas. Iya, untung aja kamu juga setia, awas aja kalau enggak. Jangankan kalian yang setahun 2 kali, aku aja yang ditinggal Ongol 2 hari cari bahan buat distro aja udah kangen, ucap Onde melirik Ongol. Aduh kak, kalian bahas apa sih? Gak kasihan apa lihat aku jomblo, belum dapet cewek? Kamu kan pacarnya sama buku cur. Itu dia Kak Ketan, cantiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, makin cantik aja kamu Tan, puji Cenil. Makasih loh. Ya ampun, mimpi apa gue semalam kedatangan rombongan orang penting. Udah pada pesen? Udah kak. Cur, kamu udah gede ya, udah tinggi. Gimana kuliahnya? Lancar kak. Cuma percintaan yang mampet. Gak dapet cewek. Mau nyari yang kayak Kak Ketan, gak dapet. Bisa aja loh. Kenapa gak kalian pacaran aja? Ucap Lato. Andai Kak Ketan mau, aku mau. Kan Kak Ketan udah punya Kak Jenang. Gak ada. Gue gak tahu kabarnya gimana. Gue lost kontak, nomor gue ganti. Dan kalau gak salah, terakhir gue stalker IG-nya kayaknya dia udah punya cewek deh. Cie, Kak Ketan stalker juga. Jangan salah paham dulu. Gue cuma gak enak aja. Soalnya udah nolak dia berkali-kali. Ya wajar aja sih kalau dia sekarang udah happy sama pasangannya. Sayang banget, padahal kalian cocok. Ya karena gue kan nunggu sukses dulu. Maksudnya mandiri dulu. Lah ini udah sukses, udah bisa cari uang sendiri. Nunggu apa lagi? Ya kan udah terlambat. Dia udah punya cewek. Cowok kan gak sabaran. Ya udah relain aja. Kali aja abis ini gue nemu gantinya. Yang lebih cakep. Jangan cakep-cakep. Ntar yang cakep kebanyakan belok. Ih, emang kalian? Aku enggak loh kak. Iya cur, iya. Pacaran sama aku aja kak. Ngawur, yang ada kita pacaran baca buku mulu. Iya. Permisi, ikannya. Ayo silakan. Kali ini kalian gak usah bayar. Mau nambah sepuasnya boleh. Tan,
kita boleh nggak bungkusin buat klepon? Oh, boleh. Sekalian buat anak-anak mati juga. Sebenarnya dari kemarin ada kepikiran mau kirim ikan bakar ke sana sama Pak Li. Tapi akunya masih sibuk. Kebetulan ada kalian. Masya Allah, semoga restoran ini semakin maju dan sukses, ucap Cenil. Amin, ucap semua kompak. Semoga pemiliknya selalu diberikan kesehatan, ucap Onde. Amin, ucap semua kompak. Dan kita doakan semoga Ketan cepat ketemu jodohnya, ucap Lato. Amin. Amin ya Allah, makasih banyak doanya. Ayo silakan. Enak banget. Semuanya pun menikmati hidangan ikan bakar resto milik Ketan. Mereka bercanda tawa reuni bersama. Mereka menyalurkan rasa rindu karena lama tak bertemu. Ketan sangat senang bisa berkumpul bersama lagi. Meski minus Klepon, Lupis, dan juga Jenang yang sekarang sudah punya kekasih. Ketan sebenarnya bukan menyesal, tapi kadang Ketan rindu jika mengingat ia dan Jenang dulu. Sudahlah, Ketan menganggap itu sebagai kenangan masa lalu yang indah. Lagi pula, Ketan masih mengira jika Jenang masih di luar kota. Di rumah Jenang sendiri, Jenang baru saja pulang dari kantor. Assalamualaikum, Mah. Sayang, baru pulang? Iya, Mah. Wah, pisang goreng nih. Iya, awas masih panas. Oh iya, bukannya nanti malam kamu mau ngajak cewek kamu makan malam bersama? Hah, batal. Kita baru aja putus. Kamu jangan main-main sama perempuan. Mama gak suka. Siapa yang main-main? Untung kita batal lamaran. Lah, memang kenapa? Anaknya baik kok. Mah, aku sempat dengar pembicaraan orang tuanya. Kalau sampai Jenang mau sama dia, Jenang disuruh ngelunasin utang perusahaan papanya yang hampir bangkrut. Dia gak suka sama Jenang, Mah. Dia cuma manfaatin kita aja. Ya ampun, Mama syukurlah kalau kalian putus. Dan jujur, Mama kangen nak Ketan. Meskipun dia gak sekalem cewek kamu yang lain, tapi Mama suka sekali. Mama juga kangen makan ikan bakarnya. Tapi kemarinan waktu Mama lihat ke warungnya udah gak ada. Mama kangen sama dia. Ya iya, emang kamu gak kangen? Jenang udah lama gak komunikasi. Nanti Jenang main ke rumahnya. Semoga rumahnya gak pindah. Iya, lebih cepat lebih baik. Semoga saja nak Ketan belum menikah. Mama berharap dia berjodoh sama kamu, Nang. Jenang sih mau banget. Dia aja yang bulat. Ingat, papa kamu dulu gak pernah nyerah dapetin Mama. Makanya Mama gak ragu karena kerja keras papa kamu. Iya, Mah, doain Jenang. Pasti sayang, Mama akan selalu mendoakan demi kebaikan anak Mama. Di panti, malam ini di panti sendiri Klepon sedang melaksanakan sholat Isya. Dan setelah sholat, seperti biasa waktunya jam makan malam. Semua anak-anak turun ke meja makan. Dan begitu Klepon turun tangga, Assalamualaikum Pak Ustadz, teriak Kucur diikuti yang lain di belakangnya, yang membuat Klepon terkejut. Waalaikumsalam, kalian? Surprise, ucap Cenil. Klepon pun buru-buru turun tangga dan menyalami sahabatnya satu persatu. Nil, Tok, Deh, Ngol, kalian kok gak ada bilang-bilang di grup kalau mau kesini? Perasaan di grup sepi-sepi amat. Ya rada kejutan, dan ternyata benar, kita terkejut. Lu benar-benar berubah. Gue jadi sungkan manggil lu gendut lagi. Gue manggil Pak Ustadz aja ah. Ah, gak usah gitu. Kita ngobrol di kantor aja ya, anak-anak biar makan. Oh iya, ini tadi kita mampir di restoran Ketan. Dan Ketan nitipin ini, ikan bakar untuk anak-anak. Masya Allah, kalian ada nomornya Ketan? Ada kan, Dut? Pak Ustadz. Panggil kakak aja, Cur. Iya, Kak. Nih nomornya. Bentar, aku mau video call Ketan sebentar. Siap. Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam, Dut. Maaf, Pak Ustadz. Makasih banyak, ini kiriman ikan bakarnya banyak banget. Anak-anak, alhamdulillah malam ini kita dapat kiriman ikan bakar dari Kak Ketan. Kita bilang terima kasih ya sama Kak Ketan. Hadap kamera, kita doakan Kak Ketan sehat, dilancarkan usahanya, dan sukses dunia akhirat. Amin. Ayo, bilang makasih sama Kakak Ketan.
Amin. Makasih kakak. Sama-sama. Semoga berkah. Ya udah ya, selamat menikmati. Iya Tan, sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk ngobrol di kantor. Kamu gak makan, Pon? Tanya Lato. Lagi diet. Bisum, tolong buatkan kopi. Kalian mau kopi apa? Santai aja, Bi. Bibi urusin anak-anak aja. Tenang, Pon. Kayak siapa aja, kita bisa bikin kopi sendiri kok. Oh iya. Tapi kita mau sholat isya dulu. Ya sudah, kalian sholat dulu sana. Aku yang bikin kopi. Iya, makasih ya. Ucap Cemil. Iya. Klepon pun sibuk membuatkan kopi untuk sahabat-sahabatnya. Lalu mengantarkan kopi-kopi itu sendiri ke kantor depan. Klepon sangat senang berkumpul lagi dengan para sahabat-sahabatnya. Namun, di sisi lain, ada seseorang yang paling ia rindukan saat ini. Siapa lagi kalau bukan cinta pertamanya, yaitu cowok tampan yang pertama kali ia temui dalam hidupnya, yaitu Lupis. Resto ikan bakar cabang kedua. Jika tadi Ketan berada di pusat resto atau cabang pertama, malam ini Ketan ada di resto cabang kedua. Dan setelah kontrol, Ketan hendak pulang. Namun ketika hendak pulang, Mas Geduk menelpon. Assalamualaikum Tan. Ya Lek, gimana? Kamu ada di mana? Di cabang 2 Lek, ini mau pulang. Gimana Lek? Lek masih di cabang 3? Oh enggak, udah di rumah. Lek mau ke sana ya? Loh ngapain? Kan Ketan udah di sini. Ada tamu spesial Lek, mau makan di situ. Kan di situ ada ruang VIP toh. Oh gitu. Ya udah, Ketan siapin dulu. Iya, cepetan ya. Tamu spesial soalnya. Iya Lek. Ketan pun mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari ruangan VIP, ketersediaan bahan makanan, karena hari ini resto selalu ramai. Dan baru kali ini ada tamu VIP dari kenalan Pak Leknya. Begitu cek ruangan ready, Ketan menuju pantry, mengecek bahan bersama chef. Chef, bahan-bahan masih cukup sampai jam 11 nanti? Yang lain masih mbak, tapi kerang hijaunya habis. Ini orderan terakhir. Aduh, mana laris banget ya. Gak apa-apa dah, nanti biar gue kasih tahu tamunya, mudah-mudahan gak kecewa. Apalagi sampai komplain. Semoga aja mbak. Ya udah, nanti misalkan komplain, tolong buatkan menu spesial. Anggap aja menu permintaan maaf, pakai bahan yang ada aja, gratis. Siap mbak. Mbak Ketan, ditunggu Mas Geduk di ruang VIP. Oh, udah datang ya? Oke, makasih. Ketan pun buru-buru ke ruangan VIP. Dan begitu masuk ruangan, selamat Nak Ketan. Selamat malam Bu Manajer. Jenang, Mama. Ketan berlari merangkul Mama Jenang. Keduanya bak ibu dan anak putrinya yang sedang melepas kerinduan. Jenang dan Ketuk saling melempar senyum bahagia. Jenang terkesima dan terpesona. Ketan semakin cantik dan semakin matang dan siap dipetik. Ingin sekali Jenang segera memetiknya. Semoga saja malam ini Jenang benar-benar bisa memilikinya. Mah, udah dong pelukannya. Jadi makan gak? Jenang lapar nih. Kangen ikan bakarnya lagi gitu. Nang, Mama kangen sama Nak Ketan. Hehe. Permisi, silakan menunya, ucap seorang waitress. Ah, iya, Mah, ayo pesan. Mama mau apa? Aduh, bingung mau makan apa. Banyak sekali menunya sayang. Mama bangga sama kamu Nak. Selamat ya Nak. Makasih Mah. Ketan cuma bantu Pak Le aja. Kan ownernya tetap Pak Le. Tapi kan resto ini bakalan punya kamu. Dan kalau tanpa kamu, mungkin Pak Le gak akan berkembang dan bisa punya restoran seperti ini. Sekarang Pak Le sudah ikhlas jika kamu menikah. Le, ayo Mah. Mama mau makan apa? Apa ya? Sini, ketampilin aja ya, Ma. Perasaan gue dicuekin deh. Cuma Mama aja yang ditawarin. Iya, sekalian gue beliin lo, puas. Astagfirullah, judasnya gak berubah. Gue pembeli loh, dan lo manajer. Hah, iya Pak Jenang yang terhormat. Nih, gue kasih menu spesial buat lo. Nah, gitu kan enak. Ih, Pak Le makan juga? Enggak, Tan. Mbak, saya smoothies aja ya 1. Baik, Mas. Mbak, lobster bakar 2.
Ikan bakar kakap merah 1, seafood platter 2 ya, sate gurita 1 porsi, cumi goreng tepung 1, kepiting saus padang 1, udang asam manis pedas 1. Minumnya apa mah? Jus aja sayang, avocado jus 1 ya. Gue mau es kopi aja. Dah mbak, itu aja. Baik mbak. Tan, mama seneng, tapi mama sedih. Sedih kenapa mah? Itu karena kamu pasti sekarang sibuk kerja. Padahal mama kangen sama kamu, pengen kamu main-main ke rumah. Gak juga kok mah, Ketan bisa kok main ke rumah mama. Iya tante, Ketan memang manajer. Setiap hari dia memang selalu cek outlet. Tapi kan Ketan gak selalu ada di outlet, dia kerja di rumah juga bisa. Kan di sini sudah ada asisten manajer di masing-masing resto. Sebenarnya dia bisa aja jalan-jalan kayak anak-anak lain. Saya sudah kasih tahu dia, Mbok ya jalan-jalan sana sama teman-temanmu, shopping kek. Kan sekarang udah punya uang sendiri, tapi dia emang dasarnya gila kerja dan tetap gila baca buku. Ya kalau ada waktu pasti itu aja yang dilakuin. Dasar, gak berubah. Ih, suka-suka gue. Tuh kan mah, Judes, mama masih suka aja sama dia. Gak apa-apa, mama tetap suka. Tak lama kemudian, Ketan terkejut saat waitress cowok datang. Karena bukannya membawa pesanan, waitress malah membawa 1 buket bunga dan sebuah kotak kecil di atas nampan dan meletakkannya di atas meja. Loh, mas, pesanannya mana? Masnya salah nganter. Ini pesanan atas nama Mas Jenang. Tunjuk sang waitress cowok pada Jenang. Lalu kemudian Gedok memberi isyarat keluar. Ketan semakin bingung saat Jenang mengambil kotak itu dan membukanya. Kotak itu berisi sebuah cincin dengan permen jahe yang terselip yang 7 tahun yang lalu Ketan berikan pada Jenang. Permen itu? Iya. Tan, nikah yuk. Hah? Iya. Gue sayang sama lo. Gue pengen nikah sama lo. Lo dulu udah pernah janji kalau lo minta gue sabar nunggu lo sampai lo sukses. Dan sekarang, mau lo sukses atau belum, dan dalam keadaan apapun, gue mau lo jadi istri gue. Gue mau lo jadi teman mama gue. Will you marry me? Ucap Jenang yang seketika membuat Ketan mematung, menatap Pak Leknya dan Mama Jenang yang penuh harap. Tan, Pak Lek ikhlas melepas kamu. Pak Lek merestui. Please. Please. Iya deh, daripada gue dikatain perawan tua, ucap Ketan mengambil cincin dari kotak dan memakainya sendiri di jari manisnya. Yes, alhamdulillah, ucap sang mama dan Pak Lek secara bersamaan. Lo serius kan? Ya elah, udah gue pakai nih cincin nih. Kirain ngeprank, soalnya gue pikir lo nerima karena terpaksa dan karena gak enak ada mama sama Pak Lek. Ya elah, kalau gue gak suka, gue gak bakal mau ke tempat lo dari dulu. Gue aja yang gengsi mau bilang suka. Dan asal lo tahu, kalau gue gak suka lo, gue gak akan stalking lo. Dan tahu kalau lo punya cewek, ya kan? Hehe. Maaf ya ma, hehe. Gak apa-apa, kalian lucu. Mama bener-bener terhibur. Jadi lo stalking gue, kenapa? Gak apa-apa sih, gue seneng. Kalau gitu gue percaya sekarang. Dan udahlah, jangan bahas yang kemarin. Yang udah ya udah, yang jelas gue udah gak sabar, hayang kawin. Jenang, sabar dulu ya, kita siapkan segala macamnya dulu, ucap mama. Iya mah. Tan, lo kenapa? Tanya Jenang yang seketika melihat wajah Ketan sedih ketika menatap Pak Leknya. Lek. Ya Tan, Pak Lek gak apa-apa. Memangnya Pak Lek kenapa? Kamu sedih ninggalin Pak Lek? Kan tiap hari kamu ninggalin Pak Lek pergi pagi pulang sore. Apa bedanya? Kamu kan bisa bolak-balik nanti. Kadang di rumah Jenang, kadang pulang ke rumah. Ya kan Nang? Pasti Lek. Oh iya, lagian kan Pak Lek ada Mas Tiwul. Hus. Mah, biar enak, Ketan mau kasih tahu sesuatu. Sebenarnya Ketan gak enak mau ngomong ini, tapi sebuah pernikahan itu adalah gak cuma menyatukan 2 orang saja,
tapi juga menyatukan keluarga. Dan satu-satunya keluarga Ketan yang Ketan punya di sini hanya Lek Gedok. Jika Jenang dan Mama menerima Ketan sebagai istri dan menantu Mama, apa Mama akan menerima Lek Gedok yang seorang gay sebagai besan? Apa Mama gak malu punya besan seorang gay? Ketan, ucap Gedok yang panik dan malu saat Ketan asal nyeplos. Gedok benar-benar gak nyangka Ketan akan bicara ini pada Mama Jenang. Oh, lantas kenapa kalau nak Gedok gay? Teman-teman Mama dulu juga banyak gay. Kebetulan mereka orang-orang baik. Itu bukan masalah yang besar, Tan. Mama selalu menghargai sesama. Apapun mereka, asalkan mereka baik, kita harus baik pula. Mama justru kagum dengan Pak Lekmu. Bagaimana Pak Lekmu yang seorang gay bisa mendidik dan merawat gadis cantik sepertimu dan membesarkanmu hingga sukses seperti sekarang. Lihatlah. Lek, Ketan terharu mendengar ucapan Mama Jenang. Ketan seketika memeluk Gedok erat-erat. Ketan bangga memiliki Pak Lek seperti Gedok. Gedok melebihi orang tua. Kakak juga sahabat bagi Ketan. Ketan sangat menyayangi Gedok. Sudah, Nang. Intinya Pak Lek titip Ketan ya sama kamu. Pak Lek yakin kamu bisa menjaga dan membahagiakan ponakan kesayangan Lek. Insya Allah Lek, jangan khawatir. Permisi, makanannya. Udah, jangan mewek. Malu tuh dilihat karyawannya. Masa Bu Manajer mewek? Iya Lek, hehe. Semuanya pun menikmati makan malam bersama. 1 bulan kemudian, di sebuah ballroom hotel, 2 mempelai pengantin sedang sibuk menyalimi para tamu undangan. Ya, siapa lagi kalau bukan Jenang dan Ketan. Malam ini keduanya menggelar acara resepsi malam pernikahan. Tamu-tamu mulai banyak yang berdatangan. Suara musik pengiring menambah suasana romantis. Kedua pasangan ini amat bahagia, terutama Jenang yang teramat sangat bersyukur akhirnya bisa mendapatkan gadis jutek cantik pujaan hatinya. Di saat keduanya sibuk menyalami, Jenang sesekali masih sempat-sempatnya menggoda Ketan. Tan, gue gak sabar ntar malam. Ting ting. Maksud lo malam pertama? Gue belum siap. Terus kapan? Ngebet banget sih lo. Emang harus malam pertama? Ya iya, masa malam Jumat Kliwon? Nanti aja kalau malam purnama sekalian ritual. Sebel gue punya laki sangian. Lah, kan sangi sama istri sendiri bebas, halal, daripada sangi sama istri orang. Ih, berani macem-macem, awas aja lo sama gue. Hehe, iya, kagak berani gue sama lo. Sabar ya suami, gue lagi lampu merah. Pantes, tapi gak apa-apa. Kita bisa pacaran kudel-kudel gitu. Hehe. Sayang, lo mau honeymoon kemana? Tinggal bilang sama gue. Ke Semak-Semak. Dih, sumpah gue punya bini kok kayak gini amat. Kenapa? Nyesel? Kagak, happy banget. Serius, lo mau kemana? Beneran nih, beneran. Sekalian kita ajak Mama sama Pak Le. Kalau perlu, kita keluar negeri. Lo pasti belum pernah jalan-jalan keluar negeri. Ih, ngejek banget sih. Tapi emang bener sih, gue kagak pernah. Kemana ya? Gue mau... Ntar deh, gue pikir-pikir. Ya sayang. Itu teman-teman. Tunjuk Jenang pada gerombolan geng panti. Dimana di sana tak hanya ada Klepon sebagai pengurus panti, tapi juga Cenil, Lato, Onde, Ongol dan Kucur dan Mas Tiwul tentunya. Dan tak ketinggalan anak-anak panti yang diundang makan bersama dan sekaligus santunan syukuran pernikahan. Satu persatu mereka menyalami kedua mempelai, dimulai dari Klepon selaku kepala pengurus panti. Assalamualaikum, wahai mempelai. Waalaikumsalam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian dalam segala hal dan mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Amin. Amin, ucap keduanya kompak. Lo kapan nyusul Pon? Atau masih nunggu seseorang? Ucap Jenang yang membuat Klepon tersipu. Oh iya, Lupis gimana? Gue udah kasih tahu, tapi dia nggak bisa datang. Tapi dia nggak bisa balik ke Indo.
Tapi katanya meski dia nggak bisa datang, dia mau kasih kado ke kita sayang. Nggak tahu kadonya apa. Oh gitu. Nang, apa dia baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Lo kangen? Lo mau minta nomornya? Oh, nggak usah. Pon, dia masih jomblo, belum kewong. Oh, iya. Ya sudah, aku ada sedikit tausiah untuk kalian. Oh, silakan Pak Ustadz, dengan senang hati. Klepon pun naik ke stage, sedangkan yang lain giliran menyelami kedua mempelai. Kak, aku sedih, ucap Kucur. Yang lain kasih selamat, kok lo sedih Cur? Gak ada yang bisa diajak baca buku lagi berdua. Hah, cari cewek yang net. Kak Jenang, aku titip Kak Ketan ya. Awas aja kalau Kak Jenang nyakitin dia. Tenang aja, Kakak janji. Jangan sedih. Lo kalau kangen Ketan, main aja ke rumah. Nanti gue bikin perpustakaan pribadi buat kalian. Asik, janji Kak. Insya Allah. Udah gantian. Gue lapar nih mau makan. Prasmanan. Ucap Lato. Ih, dasar kamu makanan aja yang dipikirin. Selamat ya kalian. Duh, ikut seneng deh. Gak nyangka, kita doain semoga bahagia selalu. Jawab Cenil. Amin Nil. Udah sana ke prasmanan. Suamimu udah kelaparan tuh. Ucap Ketan pada Cenil. Bro, gue numpang makan ya. Nang, Tan. Bahagia deh, lu pada. Iya bro, mangga. Semua para tamu undangan pun, baik dari kerabat, anak panti dan lainnya, mendengarkan tausiah Klepon. Ketan dan Jenang tak menyangka jika tausiah Klepon begitu menyejukkan, memberi pesan-pesan positif dan memberi petua-petua akan hubungan sebuah rumah tangga. Padahal jelas-jelas Klepon belum menikah dan belum pernah merasakan yang namanya rumah tangga. Apalagi Jenang dan Ketan tahu jika temannya itu menyukai lupis. Masya Allah. Kok bisa ya Nang, dia tahu dan mengerti tentang pernikahan? Gue gak nyangka. Sayang, meski Klepon belum menikah, tapi kan dia belajar agama. Sudah pasti dia tahu apa yang akan ia sampaikan. Dan mungkin saja suatu saat dia menikah mungkin. Kita tidak akan pernah tahu ke depannya kayak gimana, meskipun dia menyukai lupis. Hubungan keduanya juga gak ada kejelasan. Iya sih, apa menurut lo bisa gak sih mereka balikan, tetap menjalin hubungan, tapi tanpa perlu berbuat dosa? Maksud gue, ya seperti teman aja, sahabat. Jangan anu-anuan. Kan gue udah sempet denger tuh dari anak-anak pas makan di resto. Kalau Lupis sempat kena hukum dari Abi, gara-gara kepergok merkosa si Klepon. Itu berarti mereka udah pernah melakukan itu. Dan andai mereka dipertemukan lagi, mereka bisa menahan rasa itu. Tetap saling menyayangi, tapi tanpa menyentuh. Tan, gue mau tanya sama lo. Lo udah jadi istri gue nih. Gue sayang sama lo. Apa gue gak boleh nyentuh lo? Ucap Jenang menatap Ketan yang membuat Ketan tersipu. Tapi kan kita halal. Iya, gue ngerti. Tapi manusia itu dikasih nafsu, Tan. Iya, tapi kan nafsu itu bisa dikendalikan. Duh, kenapa kita yang jadi ribet sih? Merusak mood resepsi aja. Awas aja kalau lo udah selesai mens. Mau apa? Gue kunci seharian, gak boleh keluar kamar. Gue bikin lo gak bisa jalan. Gue gak takut. Coba melet lagi. Bleh, pengen gue isep tuh lidah. Ih, dasar sangian. Tan, Nang, Lek Gedok, kita pamit dulu ya. Ucap Klepon pamit. Kok buru-buru sih? Undangan-undangan yang lain aja baru datang. Iya, soalnya anak-anak harus ngerjain keterampilan. Oh, ya udah. Makasih banyak kalian udah datang. Dan makasih tausiahnya Pak Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kami. Ah, gak usah panggil Ustadz. Ustadz itu kan guru. Ya udah, gue panggil Pak Guru aja. Ketan bercanda mulu. Ya udah, ayo yang lain, salim satu-satu. Bro, makasih nih, gue kekenyangan. Mau dibungkus sekalian, ucap Jenang. Iya tuh, si Undi tadi nyolong cemilan ditaruh di kantongnya. Padahal udah dapat souvenir satu-satu. Tunjuk Lato pada Onde. Cuma kacang kok. Kalau bisa gue bawa, dah semua gue bawa yang enak-enak. Iya,
Kalian kayak apa aja sih? Ucap Ketan dan Jenang terpingkal-pingkal. Bro, udah minum jamu belum? Tanya Lato pada Jenang. Jamu? Jamu kuat. Malam pertama bro, malam pertama. Lembur. Ucap Lato yang membuat Ketan geleng-geleng dan membuat Jenang berbisik lirih. Kali ini gak ada malam pertama bro, lampu merah. Ais, gagal dong. Wah, gak apa-apa, cukup anggur-anggur aja bro. Hah? Anggur? Bahasa Inggrisnya anggur itu apa sih Nil? Grape. Nah itu dia, grape-grape. Grepe-grepe goblok. Itu dia. Dasar oon. Dok, aku nganter anak-anak ya. Ntar aku balik ke sini lagi nemenin kamu lagi. Iya Wul, hati-hati ya. Udah, pulang-pulang. Makasih Nang, Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua pasukan anak yatim pun pulang. Dan ketika semua pasukan pulang, tamu-tamu undangan justru semakin ramai berdatangan. Sampai-sampai untuk keluar ruangan acara resepsi saja penuh dan berdesak-desakan. Klepon sibuk menuntun anak-anak kecil dibantu yang lain agar tak ada satupun yang ketinggalan. Dan begitu keluar sampai lobi hotel, sesosok pria tampan memakai jas rapi dengan membawa sebuah kado kecil berjalan masuk ke ruangan acara resepsi dengan gagahnya, sembari memperhatikan salah satu tamu pria yang tak juga kalah tampan darinya, memakai baju koko batik dengan sarung dan kopiah, yang juga baru saja keluar dari ruangan resepsi. Langkah kaki pria berjas pun seketika terhenti menatap beberapa detik pria berbaju koko itu berjalan keluar lobi dan melihat pria baju koko itu hendak masuk mobil. Sembari memperhatikan, pria tampan itu tersenyum manis sembari menangis dan mengusap air matanya. Ya, apalagi jika bukan tangis bahagia bercampur kerinduan. Di depan hotel sendiri, anak-anak mulai memasuki mobil panti yang dikendarai Mas Tiwul, dan sebagian masuk mobil Cenil dan mobil Onde. Klepon sendiri ikut mobil Mas Tiwul. Namun, saat dia hendak masuk, Klepon sempat menolehkan pandangannya ke lobi hotel, tapi dia tak melihat siapapun. Pon, ayo, ada apa? Apa ada yang ketinggalan? Oh, gak apa-apa Mas. Aku kok tadi ngerasa ada yang memperhatikan kita aja. Mungkin hanya perasaanku aja. Mungkin kamu kecapean. Dari kemarinan sibuk ngurusin panti dan anak-anak. Dari kemarin jadwal padat, hampir tiap malam kita keluar. Ya udah naik. Iya Mas. Di atas pelaminan sendiri, kedua mempelai masih sibuk menyalami para tamu undangan. Dan ketika keduanya sedang sibuk, keduanya kaget saat mendengar MC memanggil seorang tamu spesial yang akan menyumbangkan lagu. Lupis, teriak Jenang terkejut. Teruntuk kedua sahabat gue yang spesial, gue persembahkan lagu yang juga spesial buat kalian. Buat lo Nang, gue gak nyangka lo bisa dapetin juga cewek judes idaman lo pas SMA. Congratulations bro, fire on fire buat kalian. Lupis, ucap Ketan terlihat kesal saat Lupis mulai menyanyi di stage. Kenapa? Kok mukanya gitu? Bukannya seneng? Gue seneng, tapi juga campur sebel. Kenapa Lupis datang ketika Klepon baru pulang? Iya ya, padahal tadi Klepon juga berdiri di sana. Sekarang Lupis yang berdiri di sana. So sweet. Mereka kok makin ganteng-ganteng ya. Tapi kenapa jadi salipan? Mending kita interogasi langsung tersangkanya. Tuh, dia kemari, ucap Jenang saat Lupis turun stage dan menghampirinya. Nang, Tan, makin cantik aja loh. Masa sih? Ketebalan make up kali ya MUA-nya? Enggak, serius deh. Kalau gue gak normal, udah gue tikung istri teman gue sendiri. Canda Nang, asem loh. Bro, lo sengaja ngeprank gue ya? Katanya lo gak pulang. Pulang lah, gak mungkin gue gak hadir di hari bahagia sahabat gue. Gue tahu, dan selain itu juga ada tujuan lain kan kepulangan lo. Ngaku lo, ucap Jenang yang membuat Lupis tersipu. Ya, tentu. Ih,
kalian ada apa sih? Kok gue gak dikasih tahu main rahasia-rahasiaan? Kenapa mesti rahasia sama cewek macam lo, Tan? Lo tahu maksud gue? Astaga lu, baru aja telepon pulang, lo malah dateng. Gue tahu, gue sempat lihat dia. Gue sengaja cuma lihat aja dan gak nyapa dia. Dia jauh berubah. Dia bukan si gendut lagi. Makin ganteng kan bro? Apa gue bilang? Iya, ganteng sekali. Tar dulu, kenapa lo gak nyapa? Ih, gemes gue. Sabar dong sayang. Kenapa lo jadi yang gak sabar sih? Resiko punya istri Fujo. Tadi rame banget, momennya kurang pas. Lagi pula dia sibuk banget ngurusin anak-anak. Gue berniat nemuin dia langsung besok. Karena jujur gue kangen banget sama dia. Tadi aja gue hampir gak kuat berdiri. Jantung gue nyut-nyutan. Gila, ganteng banget dia sekarang. Ah, syukurlah. Gue senang dengernya. Lo bawa apa lo? Tanya Ketan. Oh, sorry sampai lupa. Nih buat kalian. Repot-repot uang aja transfer. Ya elah, punya sobat tajir pengusaha pakai kado ginian segala. Lo pikir kita bocah lagi ultah? Lo gak bersyukur banget sih? Masih untung dikasih. Iya sayang, maaf. Thanks ya bro. Gue mau sebelum malam pertama kalian buka kado dari gue, please. Wah, kelihatannya nih kado bukan sembarang kado, ucap Jenang semangat. Makanya jangan lihat dari bungkusannya. Iya. Ya udah. Yang lain antri kayaknya. Gue langsung cabut aja deh. Besok kalau lo nggak sibuk, gue pengen jalan sama lo. Tapi kalau gue nggak ganggu pengantin baru. Enggak kok. Kalian jalan aja. Besok gue ada meeting sama manajemen gue. Serius. Oke deh. Nanti gue kabari. Iya bro. Lo datang aja ke rumah. Chat aja lah. Iya. Gue pamit ya. Sekali lagi selamat ya kalian. Thanks bro. Tan. Iya. Malam pertama. Malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua pengantin. Tapi berhubung Ketan gak bisa ditembus, malam ini setelah selesai mandi, terpaksa kedua pengantin itu mengisi malam pertama dengan buka kado dan bercanda satu sama lain. Mereka bak pacaran saja. Tan, baru kali ini gue lihat lo buka kerudung. Kenapa? Jelek ya? Enggak kok, cantik banget. Tapi kalau bisa pertahankan tetap tertutup. Biar hanya aku aja yang bisa lihat kecantikan lo. Iya. Ngapain? Ketan saat Jenang tiba-tiba memeluknya. Tan, coba pegang dada gue. Jantung gue deg-degan. Sama, kok gue juga ya? Coba pegang. Iya. Empuknya. Gue suruh pegang dada, bukan ngeremes. Aduh, gue tadi nyentuhnya cuma pelan kok. Asem, malam pertama malah kena tampar istri. Mana kenceng banget lagi namparnya. Belum apa-apa udah KDRT. Sorry, gue kaget, campur kesel. Belum terbiasa. Sakit ya? Maaf ya suami. Ya gak apa-apa. Maaf juga ya sayang, gue refleks. Ya lain kali jangan dadakan gitu. Gue gak bisa soalnya. Gue pengen yang kayak di film-film gitu loh. Romantis kek, pelan-pelan. Biarpun udah halal, ya mbok pakai tata cara. Jangan asal ngeremet aja. Iya maaf ya, jangan marah dong. Iya gue gak marah, cuma kaget aja. Ya setidaknya kalau mau pegang-pegang bilang dulu. Paling enggak gue biar gak kaget aja. Ucap Ketan malu-malu. Namun kali ini Ketan lebih kalem dan gak jutek lagi. Mungkin karena Jenang sekarang adalah suaminya. Ya udah, kita unboxing yuk. Kita buka kado aja. Iya nih, gue penasaran sama kado lupis. Iya, ngasih apaan sih dia? Pakai kado segala. Biasanya juga langsung transfer kalau sama gue. Nang, lo toksik bener sih jadi temen. Lo suka minta duit ya sama dia dari dulu. Padahal lo juga kaya, kok masih minta-minta sih? Malu-maluin aja. Sayang, gue sama Lupis itu bukan hanya seperti sahabat aja, tapi udah kayak kakak adik. Dia kakaknya, gue adiknya. Gak ada yang toksik di antara kita. Ketika dia butuh, gue ada. Ketika gue yang butuh, sebaliknya. Gue kadang kagak minta, dia kasih-kasih barang-barang. Dia juga suka ngambil barang-barang gue seenak udelnya. Ya gitu dah, kayak adik kakak. Oh gitu. Gue buka ya. Seriet.
tiket liburan ke Dubai. Hah? Serius sayang? Iya, ini baca. Wah, beneran. Dia hadiahin kita honeymoon ke Dubai. Asik, gue mau. Kita malam pertamanya di Dubai dong. Ting ting. Pikiran lo jorok mulu ah. Bukan jorok sayang. Gue udah gak sabar unboxing istri gue sendiri. Tahan dulu seminggu. Tapi kalau lo gak tahan, ucap Ketan meletakkan tiket dan mendekati suaminya. Sayang, ucap Jenang saat Ketan tiba-tiba membuka kancing piyamanya. Kalau lo gak tahan, biar gue aja yang unboxing lo. Gue sih seneng-seneng aja. Tapi caranya? Ceklek, Ketan tiba-tiba mematikan lampu. Ketan. Entah apa yang dilakukan Ketan pada suaminya. Yang jelas, malam ini Jenang dibuat jejeritan kewalahan oleh kelakuan istrinya itu. 3 hari kemudian, di sebuah TPQ, sore ini Klepon sedang mengajar anak-anak belajar. Dan ketika sedang mengajar, Klepon mendapat telepon dari wakil kepala yayasan yang memberitahukan bahwa akan ada donatur yang menitipkan anak untuk belajar di TPQ tempat ia mengajar. Wakil kepala yayasan memerintahkan Klepon untuk mengurusi segala tetek bengeknya, karena orang tuanya adalah salah satu donatur besar selama setahun belakangan ini. Jadi, wakil kepala pengurus mempercayakan kepada Klepon. Klepon pun kembali mengajar seperti biasa. Suasana kelas nampak ramai. Klepon tidak sendiri. Klepon dibantu pengajar lain asistennya yang masih duduk di bangku SMA dan kuliah yang merupakan seorang hafiz. Di tempat lain, sebuah mobil mewah baru saja terparkir di halaman panti. Seorang pria tampan kebule-bulean dengan memakai baju koko lengkap dengan sarung dan kopiahnya yang rapi baru saja turun dari mobil mewahnya. Eits, tapi dia tak sendiri. Dia bersama anak kecil sekitar usia 7 tahun. Lupis, Mas Tiwul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, setelah sekian lama akhirnya kita bertemu juga. Kamu makin ganteng dan Mas udah kasih tahu Lato. Juga Jenang, Mas udah paham. Mas ngerti pasti kamu udah gak sabar ketemu Klepon. Pergilah, sana temui dia. Dia sedang mengajar di gedung sebelah. Iya Mas, gue kesana dulu ya, udah kangen. Iya, lucunya, ucap Tiwul pada anak kecil di samping Lupis. Ya udah, gue ke sebelah ya Mas. Iya. Uncle, is it still far away? No, a little more boy. I'm so excited, Uncle. Yes, you will be happy to learn there. Ah, that's the place. Hey boy, don't run away. Di kelas TPQ. Adik-adik, sekarang kita mulai hafalan surah-surah ya. Kemarin Ustadz menyuruh kalian menghafal 5 surah dan artinya. Dan Ustadz akan menyuruh kalian maju ke depan satu persatu. Baik, Ustadz akan mulai dari... Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Adik kecil, siapa namanya? You can call me Sawuk. Sawuk? Cool name. But you can speak bahasa supaya yang lain mudah mengerti dan bisa berkenalan dengan teman-teman baru. Tentu Ustadz. Hai, aku Sawuk. Hai Sawuk. Sawuk? Sawuk sama siapa dek? Tanya Klepon yang seketika membuat Sawuk menoleh ke pintu. Uncle, come in. Dek. Entah mengapa suara langkah sepatu membuat Klepon deg-degan. Set, sesosok pria tampan, kebulean dengan memakai baju koko dan sarung serta kopiah itu masuk, lalu tersenyum kepada Klepon yang membuat Klepon diam tak berkedip. Lupis? Ustadz Klepon. Kaifa haluk? Bi khair, walhamdulillah. Lupis. Sepluk. Klepon tiba-tiba berlari memeluk Lupis dengan erat dan kencang, seolah tak mau Lupis pergi lagi. Semua murid memperhatikan keduanya. Lupis memeluk dan mengelus punggungnya, dan tersenyum kepada yang lain. Maaf. Gak apa-apa Ustadz. Ustadz, semakin tampan aja, ucap Lupis yang membuat Klepon tersenyum malu-malu. Adik-adik,
Hari ini kita kedatangan teman baru. Sawuk ini adalah adik sepupu dari sahabat Ustadz sendiri yang lama tak berjumpa. Ya sudah, Sawuk, untuk belajar dimulai besok ya. Untuk hari ini, Sawuk berkenalan dulu satu-satu dengan teman-teman, ya. Syukron Ustadz. Masya Allah, siapa yang ngajarin? Uncle Ustadz. Ya sudah, sana gabung dengan yang lain. Dan yang lain Ustadz tinggal dulu, tetap hafalan dan belajar. Baik Ustadz. Lup, yuk kita ke kantor. Ucap Lupis tersenyum berjalan sembari merangkul Klepon. Dan Klepon membiarkannya seolah bukan Klepon yang penakut dan pemalu seperti yang dulu lagi. Klepon tak hanya semakin tampan di mata Lupis, tapi juga semakin dewasa. Kamu kenapa senyum-senyum gitu, Lup? Ada yang aneh? Bukan, gue cuma heran. Kok lo bisa ganteng banget sekarang? Kamu juga tambah ganteng, tapi baju kokomu kekecilan. Lah, ini kan baju koko kado dari lo menang lomba tartil yang lo kasih ke gue saat kita berpisah, yang ada Al-Quran di dalamnya. Dan lo tahu, gue selalu menyempatkan diri untuk membacanya. Dan gue selalu berdoa supaya gue bisa bertemu lo lagi ketika lo udah bisa nerima gue. Alhamdulillah, senang dengernya. Apa yang kuberikan bermanfaat. Tapi beneran deh, kok sekarang pas ya di badan kamu? Ya jelas, kan lo dulu gendut. Sekarang lo kok bisa berubah gini sih? Biar apa? Gak biar apa-apa, emang aku rajin olahraga sekarang. Badan lo keren, lo nge-gym? Enggak kok, cuma minjem dumbbellnya Mas Tiwul. Oh ya? Tapi selain gue senang sama perubahan lo, gue juga sedih. Sedih kenapa? Sedih, gue gak bisa meluk perut gendut lo lagi. Padahal gue kangen banget sama perut lo yang gendut dulu. Ya gimana lagi, udah kempes sekarang. Gak apa-apa, kembungnya ganti jadi 8 bagian. Hah? Iya, di 1. Sambil menunjuk dada kiri. 2. Menunjuk dada kanan. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sembari menunjuk bagian tubuh Klepon yang six pack. Oh, tahu dari mana kalau aku six pack? Tahu lah, tapi gak yakin sih, soalnya belum lihat langsung. Dan gue harap gue bisa lihat secepatnya. Ucap Lupis menggoda Klepon yang membuat Klepon tersipu. Loh, Mas Tiwul mau kemana? Pon, Mas ke gedung bentar ya. Lagian gak ada nganter kan? Iya sih. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja. Lup, Mas tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Yuk masuk. Iya. Gak ada yang berubah ya di tempat ini. Hanya sedikit saja yang berubah. Lup, kamu mau kemana? Room tour. Oh, baik. Aku guide-nya. Apa ada anak-anak di dalam? Ada yang besar-besar. Gue pengen lihat kamar kita dulu. Oh, boleh. Keduanya pun berjalan ke kamar Lupis dan Klepon yang dulu. Nah, ini dia. Gak ada yang berubah, hanya warna cat saja. Mau masuk? Apa tidak mengganggu? Sebentar ya. Tok tok tok. Tot? Gatot? Iya Tat. Ada yang bisa dibantu Tat? Oh, tidak. Saya cuma mau lihat kamarmu sebentar saja. Oh, iya Tat. Kamar sudah Gatot rapikan kok. Ya sudah, kamu keluar sebentar. Baik Tat. Lupis dan Klepon pun masuk. Ceklek, brak. Lup, set. Ucap Klepon terkejut saat Lupis mengunci pintu dan mendekatinya, lalu mendorong Klepon sampai jatuh ke ranjang. Pon, jangan takut. Gue cuma pengen meluk lo. Apa lo teringat malam itu? Maksud gue, apa lo masih trauma sama apa yang udah gue lakuin sama lo? Enggak Lup, aku udah lupain. Maksudku bukan lupa, tapi aku udah ikhlas. Aku gak marah kok, aku juga gak dendam. Alhamdulillah, gue senang banget hari ini. Apa gue boleh cium bibir lo? Hah? Tapi rasanya tidak aman di sini. Aku takut anak-anak, lebih baik dikontrakan saja.
Lo ngontrak. Kenapa nggak tinggal di sini seperti Abi? Lo kan pengurus di sini. Iya sih, kepala yayasan memang menyuruhku tetap tinggal di sini. Tapi kan yang ngurus di sini bukan aku aja, ada asistenku juga. Dan lagi pula kontrakanku nggak jauh dari sini kok. Aku bisa mengkontrol mereka setiap waktu. Aku hanya ingin belajar hidup lebih mandiri lagi. Pon, mulai besok lo nggak usah tinggal di kontrakan. Gue mau beliin lo rumah. Hah? Enggak. Jangan. Aku nggak mau. Itu berlebihan. Pon, gue beli rumah buat kita tinggal bersama. Tinggal bersama? Kamu kan punya rumah sendiri. Iya, rumah ortu. Gue pengen tinggal sama lo. Tapi kamu gak balik ke luar negeri lagi? Gak, gue akan tinggal selamanya di sini sama lo. Mau ya? Gimana kalau kita patungan? Aku ada tabungan, tapi cuma 20 juta aja. Hah, Pon, udah, lo gak usah mikirin itu. Yang gue pengen lo pikirin, lo udah siap gak tinggal sama gue? Mau gak? Mau ya? Please, gue pengen hidup sama lo selamanya. Tapi memangnya kamu gak pengen menikah? Hah, lo sendiri, kenapa lo gak nikah-nikah? Padahal dengan tampang lo yang sekarang, lo bisa dapet cewek yang lo mau. Ya, itu karena kamulah yang ku mau. Ups. Keceplosannya gak berubah. Ya gimana lagi? Aku gak bisa nyembunyiin perasaanku sama kamu lagi. Aku capek. Aku ingin jadi diriku sendiri aja. Tapi tetap, aku harus bisa menjaga jati diriku. Apalagi aku di sini pengajar. Aku akan tetap mengajarkan anak-anak kebaikan. Dan jangan sampai mereka seperti aku. Biarlah Tuhan yang tahu isi hatiku. Pon, gue seneng dengernya. Meski kita tahu kita salah dalam perkara cinta, tapi kita tidak boleh salah perkara lain. Tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Iya. Lo sayang gue kan? Iya. Lo mau gak jadi milik gue seumur hidup gue? Seumur hidup? Iya. Karena gue gak akan nikah. Dan ini keputusan gue. Dan bokap nyokap udah pasrah sama gue. Mereka juga pengen ketemu lo. Jadi mereka tahu kita, ya, dan mereka gak mempermasalahkan. Lup, aku terharu. Jawab dulu dong, lo mau kan seumur hidup sama gue? Mengangguk semangat. Yes, Pon, ya, gue kangen. Ting ting, jangan macam-macam, aku cambuk kamu nanti. Ampun Ustadz. Tok tok tok. Ustadz. Oh iya, cekrek. Ada apa Tot? Ada tamu di kantor. Oh, baiklah. Lup, kita ke kantor ya. Oke. Dan ketika telepon ke kantor, di sana sudah ada Cenil, Lato, Onde, Ongol dan juga Kucur. Dan yang membuat terkejut lagi, ada kepala yayasan yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian duduk. Loh, ada Ustadz. Silakan duduk. Kenapa tidak kasih tahu saya jika mau ke sini? Nak klepon, saya cuma sebentar. Tujuan saya ke sini juga bukan mau kontrol. Saya ke sini cuma mau memberitahukan bahwa lusa Nak klepon tidak perlu mengajar dan urusan panti selama 1 minggu ke depan biar orang yayasan yang urus. Maksud Ustadz, saya dipecat? Tanya klepon panik. Namun semua teman-teman tersenyum, termasuk Lupis. Bukan dipecat. Tapi pihak yayasan meminta Nak klepon untuk liburan bersama dengan kawan-kawan. Liburan? Liburan kemana? Saya nggak ada janjian liburan. Ini karena permintaan dari Pak Lupis, selaku donatur rutin kami. Hah? Lup? Nil? Iya. Gue pengen ngajak lo liburan ke Dubai. Tapi mendadak sekali. Anak-anak gimana kalau aku tinggal? Nak klepon, udah gak usah mikirin anak-anak. Anak-anak urusan saya. Lagi pula selama ini, di mata para pengurus yayasan, Nak kleponlah yang paling sering kita lihat jarang libur. Dan gak pernah malah. Untuk itu, pihak yayasan memberikan kesempatan untuk Nak klepon liburan. Oh gitu. Ustadz klepon, saya mohon, berkenan saya ajak jalan-jalan.
ucap Lupis memohon dengan sopan. Ya sudah, aku mau. Yeay, kita liburan. Makasih Pak Lupis, makasih Tat, ucap Cenil dan yang lain senang. Ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupis, makasih ya. Iya sayang. Cie yang balikan, ucap yang lain menggoda. Burj Khalifa Dubai. Ya, 1 minggu kemudian mereka saat ini sudah berada di bangunan tertinggi di dunia. Di mana lagi kalau bukan di Burj Khalifa. Bangunan yang terdiri lebih dari 160 lantai itu mampu membuat mereka kagum. Tak hanya geng panti, tapi juga kedua pengantin baru itu sangat terlihat bahagia. Lup, makasih banyak ya. Ini pengalamanku, aku bisa keluar negeri karena kamu. Sama-sama Pon. Lo suka kan? Suka banget. Aku gak kepikiran bisa kesini. Aku tahu ini pasti mahal. Ada salah satu donatur yayasan yang mantan TKI Dubai. Dia sempat bercerita bahwa majikannya menginap di hotel di Burj Khalifa. Per malamnya bisa sampai 30 juta. Apa benar Lup? Tanya Klepon, tapi Lupis hanya menjawab dengan senyum manisnya. Ya jelas Pon. Hotel di sini bukan lagi bintang 5 kayak di Indo. Ini bintang 7 Pon. Celetuk Ketan. Hah? Kayak puyer ya Tan? Iya. Makasih banyak ya Bos Lupis, ucap Ketan. Iya, makasih lo Lup, ucap Cenil. Thanks banget bro, ucap Onde. Sama-sama, gue seneng bisa bawa teman-teman gue dan bikin kalian happy. Happy banget, kita doakan semoga Lupis semakin sukses supaya sering-sering bawa kita jalan-jalan lagi. Ucap Cenil. Amin. Bro, gue balik ke kamar dulu ya. Pamit Cenang yang sudah tak tahan. Dasar pengantin baru. Iya, sana dah. Gak usah keluar kamar sekalian. Bro, gue juga mau ke kamar sama Cenil ya. Dih, kalian pada mojok sendiri-sendiri. Deh, lo gak kemana-mana kan? Kita mau cari yang unik-unik bro. Dasar, bilang aja mau berduaan. Lo minta tolong antar aja sama guide gue di bawah. Siap bro. Dan sekarang tinggal Lupis dan Klepon yang masih takjub memperhatikan pemandangan dari puncak tower. Lup, ya sayang, kamu begitu baik sekali. Aku akan selalu mendoakan kamu yang terbaik. Makasih Pon. Karena hanya itu yang bisa aku berikan. Aku gak akan mampu membayar hotel ini jika sendiri. Uang 30 juta per malam mungkin akan aku pakai DP rumah. Atau paling enggak tabungan umroh. Next, kita umroh bareng ya. Doakan gue, semoga gue bisa ngajak kalian umroh. Amin. Terkadang aku bingung. Bingung kenapa Pon? Apa pendosa seperti kita masih diterima ibadahnya? Pon, please, jangan ngomong itu lagi. Biarlah Allah yang menghitung berapa dosa dan berapa pahala kita. Yang penting kita selalu berbuat baik di luar kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Kamu benar Lup, kamu semakin dewasa. Aku bangga memilikimu. Apalagi gue ngerasa beruntung banget ngedapetin lo. Menatap Lupis. Jangan menatap gue seperti itu Pon. Gue gak kuat lihat lo yang tampan sekarang. Lup, ya, yang lain udah pada mojok. Kamu gak pengen ngajak aku mojok? Hah? Lo serius? Serius? Bener-bener nih. Gue pojokin beneran, jangan nangis lagi ya. Sepertinya kali ini bukan tangisan, tapi rintihan. Pon, ikut gue. Kemana? Ke kamar? Lupis tiba-tiba menarik tangan Klepon dan turun dari menara. Lalu menelpon seseorang. Dan tak menunggu waktu lama, seseorang datang dengan membawa sebuah mobil untuk Lupis. Masuk. Hah? Ayo masuk. Brak. Keduanya pun masuk mobil dan mobil pun jalan. Lup, kita mau kemana? Katanya mau mojok. Mojok kemana? Nanti juga lu suka. 10 menit kemudian. Gurun pasir, kamu mau naik onta? Enggak, mau naik kamu.
Kamu mau itu? Tadi katanya ngajak mojok. Iya, tapi maksudku... Ya, gimana dong? Gue udah bawa lo ke sini. Please, lihat deh, suasananya romantis. Romantis gimana? Kita mau main di pasir-pasir. Kalau gatel semua gimana? Kan gak bawa tikar. Klepon. Lo lucu banget sih. Cuek aja kali. Kalau sampai kulit lo gatel, pulangnya kita mandi jacuzzi. Dan jika kulit lo sampai ada luka sedikit pun, gue tanggung jawab. Gue akan bawa lo ke dokter. Kalau perlu, dokter spesialis kulit. Gimana? Gak ada alasan lo nolak gue lagi. Tapi aku takut ada orang atau mobil lewat. Gak bakal. Gue udah bawa lo ke lokasi yang paling jauh. Kalaupun ada, pasti mereka cuek. Masa bodoh? Udah, jangan banyak tanya. Gue udah gak tahan. Lup, kemana? Ke yang ada pohon kurma itu. Lupis mendorong tubuh Klepon hingga jatuh di atas gurun pasir. Lup, Klepon terkejut saat Lupis membuka seluruh pakaiannya. Dan kini di depan matanya, Klepon bisa melihat seluruh tubuh Lupis dari pangkal kepala sampai ujung kakinya. Klepon tak berkedip. Ini baru pertama kalinya ia melihat milik Lupis yang pernah merobek keperjakaannya 7 tahun yang lalu. Klepon masih ingat betul bagaimana rasanya ketika milik Lupis memaksa menerobos masuk ke lubangnya. Sakit, perih, apalagi ukurannya saat ini diameternya bertambah lebar, ukurannya bertambah panjang, dan kini mengacung kencang. Klepon panik menelan ludah, takut-takut pulang-pulang kakinya pincang. Klepon mencoba tenang. Meski panik, Klepon sudah berniat menyenangkan Lupis. Dia tidak ingin mengecewakannya. Ya, Klepon tak mau kehilangan Lupis lagi. Klepon yakin jika dia benar-benar menyayangi cowok blasteran itu. Lupis mulai mendekatinya. Lalu tubuhnya tiba-tiba loncat. Hap! Set! Dapat! Lupis memetik satu pohon kurma, lalu mengupasnya, lalu menggigitnya dan menghampiri Klepon. Lalu memasukkan kurma itu ke mulut Klepon melalui mulutnya. Keduanya pun auto ciuman sembari menikmati manisnya kurma. Sembari terus mengunyah dengan lembut, Lupis mulai beraksi. Lupis mulai melucuti pakaian Klepon satu persatu hingga tak bersisa. Pon, gila, lo seksi banget dah. Body lo, ucap Lupis mulai menggerayangi kotakan-kotakan tubuh Klepon yang semakin terbentuk indah. Lup, jangan dipegang-pegang, aku tegang. Pon, punya lo gak kalah gede sekarang. Gue jadi sungkan mau ngefak lo. Lup, kamu ngomong apa sih? Aku malu, jangan dilihat. Jangan dilihat, lebih baik dijilat. Lupis, Lupis benar-benar menjilat milik Klepon. Tak hanya menjilat, Lupis juga menghisap dan memainkannya. Apalagi ketika ujung lidah Lupis menekan ujung kepala milik Klepon, membuat Klepon hanya bisa menahan nafas dan memejamkan mata. Lup. Klepon tak berhenti merintih. Tatkala lidah itu berganti menyusuri lubang yang pernah ia koyak dulu. Tapi berbeda dengan yang dulu, kali ini Klepon justru menikmati. Itu terbukti jika kedua kaki Klepon kini mulai merenggang, seolah membuka jalan agar Lupis berbuat lebih kepadanya. Lupis gemas. Lupis menggigit-gigit kecil pantat gemoy Klepon. Lupis membasahinya. Lalu ujung jari jempol kanannya mulai menekan-nekan lubang Klepon, menggeseknya sedikit demi sedikit mencoba masuk. Sementara jari jemari yang kirinya memainkan puting Klepon. Klepon menggelinjang gelisah. Lup, lakukan. Apa lo udah siap? Udah, tapi pelan ya. Jangan kayak waktu itu. Iya sayang, gue gak akan nyakitin lo. Iya, ucap Klepon mulai bersiap. Lupis mencium kaki Klepon, lutut dan paha, serta perut dan dadanya. Menghisap kuat-kuat kedua puting Klepon hingga Klepon menggigit bibirnya sendiri. Pon, pegang pipi gue dan lihat mata gue. Gue pengen lo nyaman. Lo siap?
mengangguk percaya. Ujung kepala milik Lupis kini menempel. Klepon bisa merasakannya. Klepon menatap wajah tampan Lupis lekat-lekat, sembari merasakan ujung daging tombak itu mulai menekan-nekan lubangnya, berputar-putar di sana mencari jalan. Au, sakit? Enggak, cuma kaget. Lanjutkan. Melihat senyum Klepon di bawah sana membuat Lupis tak tahan lagi. Lupis terus mendorong dengan kencang. Klepon menahan tapi mencoba membuka perlahan demi perlahan. Set. Slep. Ah, Lupis. Pon. Ah, nikmatnya. Tatap mata gue. Malu. Tatap. Lihat, kita bersatu. Gue berhasil masukin lo lagi. Rasakan. Hei, lihat mataku. Rasakan. Ucap Lupis membuka tangan Klepon yang menutup wajahnya dan perlahan mulai bergerak. Pon, rasakan. Iya, ini aku rasakan. Gimana rasanya? Enak, sesak, gede. Ah, jangan didorong kenceng-kenceng, kepentok. Lo lucu banget, Pon. Gue gak sabar, gerak kenceng nih. Enak banget lubang lo, Pon. Namanya lubang pasti enak, tapi lubang orang yang kita cintai jauh lebih nikmat. Klepon menarik leher Lupis, lalu mencium bibirnya. Lupis terkejut bukan main. Kali ini Klepon begitu agresif. Bahkan dengan tombak yang masih tertancap di lubangnya, Klepon memutar tubuh Lupis hingga posisinya berada di atas Lupis saat ini. Ya, Kleponlah yang pegang kemudi. Lupis takjub. Lupis tak menyangka cowok polosnya kini berubah. Tapi perubahannya membuat Lupis senang. Lupis amat bahagia. Pompaan dan goyangan Klepon membuat kedua telapak tangan Lupis menggenggam pasir kuat-kuat. Tubuhnya mulai menegang. Lupis tiba-tiba melepas tubuh Klepon, lalu menggendong tubuh Klepon dan meletakkannya di pohon kurma. Seolah-olah posisi Klepon sedang memanjat dan memeluk pohon kurma, yang membuat Lupis dengan mudah menggenjot Klepon dari belakang. Jika dilihat dari kejauhan, mungkin orang melihat pohon kurma yang bergoyang kencang di tengah gurun akibat angin kencang atau ada seekor tupai yang bergelantungan. Namun ini karena akibat dua manusia yang dimabuk cinta. Dan kini di tengah gurun pasir yang luas, tanpa ada satupun orang yang lewat, pohon kurma itu bergerak semakin kencang tak tertahankan, seolah-olah hendak roboh. Pon, gue gak tahan lagi, gue gak kuat lagi, lo bener-bener panas gue. Aku juga gak tahan, nikmat banget Lup, dalam banget. Oh ya? Iya, rasanya sampai ke ulu hati. Pon, udah di ujung. Cot di mana? Mana aja, suka-suka kamu. Di dalam ya. Ah, pohon kurma pun bergerak pelan. Gue nyembur di dalam, Pon. Iya, gak apa-apa. Ah, jangan Lup, jorok. Lupis mencium lubang Klepon dengan sweet setelah memakainya. Lupis benar-benar cowok yang romantis. Cups. Lagi-lagi Lupis mencium kedua pipi bokong kanan dan kiri Klepon secara bergantian. Lup, jangan berlebihan. Gak berlebihan. Gue emang bucin sama lo. Kasih ya. Iya, minggir, aku mau turun. Sini, gue gendong. Jangan. Lupis membawa Klepon masuk ke mobil, lalu kembali mengambil pakaian yang tertinggal. Keduanya pun memakai baju masing-masing. Pon, ya, lo janji ya, apapun yang terjadi, kita akan dan harus selalu bersama. Janji? Insya Allah. Lo beneran suka gue kan? Anna uhibbu ilaikah. Anna uhibbuka, Pon. Keduanya pun lagi-lagi berciuman di dalam mobil, menikmati matahari yang mulai tenggelam di antara gunungan gurun pasir. Matahari boleh tenggelam, namun cinta mereka akan tetap bersinar. Happy ending.